Demikian info Pro 2 Kuningsih, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Kali Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, masih barengan aku Ningsih ya di Sore Ceria bikin sore kamu makin berwarna. Dan kita masih di Road to Surabaya 2024 bareng terbaik 5. Iya. Oke, sebenarnya kita sih ada Putu Ayu Gangga gitu kan, tapi masih dalam perjalanan ya, on the way gitu. Jadi kita bakal ngobrol dulu sama Ari Gunawan. Oke, Ari Gunawan terbaik ke 5 ya, bintang radio RRI Singaraja tahun 2024. Gimana nih perasaannya? Seneng banget dong. Seneng banget. Ini kali pertama kah ikut bintang radio? Iya, justru juga ini kali pertama Ari ikut lomba. Dari dulu nggak pernah ikut lomba.
Ini pertama Yakin? kali. Iya. Yakin? Iya. Udah langsung masuk Langsung final. di sini. Iya kan, jadi finalis Iya, dong, jadi 10 besar. finalis. Iya. Wih, keren banget. Yang kemarin-kemarin kemana aja? Cuma iseng-iseng aja itu nyanyi-nyanyi di rumah. Oh gitu. Iya, latihan. Baik, sebelum kita bahas itu deh, aku pengen tahu kegiatan kamu sekarang apa aja. Kegiatan sekarang fokus sama sekolah aja. Kelas berapa? Kelas 11, kelas 2 SMA. Oh, Iya. di mana? Di SMA 1 Singaraja. Wah, keren. Ya, Iya. sama Kak Nanda yang juara 1 putri. Oh gitu. Ya. Itu kelas berapa? Itu kelas 3 Tiga, SMA iya. ya. Oke. Jadi kegiatan kamu selain sekolah, belajar apa lagi nih? Latihan juga nyanyi. Oh, berarti kamu memang suka nyanyi. Iya, memang Terus suka nyanyi. latihan-latihan juga gitu. Iya. Berarti punya gurunya gitu ya, guru vokal. Guru vokal nggak punya, tapi mamanya suka nyanyi. Iya. Ya dulu dia sering ikut lomba juga mamanya. Pernah ikut lomba bintang radio kah? Kurang tahu kayak. Iya, Belum soalnya cerita. Bintang radio tuh udah dari tahun berapa ya, laos banget soalnya gitu. Kali aja ya pernah Ya, ikut gitu mungkin ya. pernah. Oke, nah ceritain dong awal kamu tertarik, apa nih motivasinya ikut lomba bintang radio? Motivasinya pertama-tama itu saya Ari itu nggak tahu ada lomba bintang radio. Terus diajakin sama Bu Amanda dicari ke kelas buat ikut karena sempet kebetulan Ari vokalis band angkatan di kelas 11. Jadi Vokalnya? iya vokalisnya. Jadi Bu Amanda ngajakin Ari untuk ikut di sini. Berarti udah di lirik kamu punya potensi nih. Iya. Gitu ya. Iya. Nah setelah kamu ikut ada audisinya ya? Ada. Tapi berupa video yang dikumpul. Iya. Iya. Yang dikirim ke RRI Digital. Ya bener ya. Iya. Oke, setelah itu tahapannya yang udah kamu laluin yang bikin kamu jadi di titik ini itu kayak gimana? Tahapannya terus latihan sebenarnya nggak nyangka bisa jadi finalis sih. Awalnya emang gak nyangka. Iya, karena apa ya? Karena pertama kali jadi mentalnya kan belum kebentuk Belum banget. kebentuk. Jadi masih ragu-ragu. Oke. Iya, Heeh. gitu. Menurut kamu apa nih yang bisa kira-kira juri bisa apa namanya? Kamu itu masuk di terbaik 5 bintang radio dari teman-teman yang lain. Mungkin karena Ari itu cocok di lagunya Tulus yang kemarin Ari bawain di semifinal. Iya. Makanya bisa masuk jadi finalis. Oh. Mungkin di situ kategori suaranya. Oh gitu. Iya. Jadi yang milih lagu siapa? Kamu sendiri atau? Iya, Ari sendiri. Kamu sendiri? Iya. Oh, selama ini selain guru kamu di sekolah, siapa lagi yang ngedukung? Mama. Mama, tentunya papa juga, Oh, papa semuanya juga suka keluarga semua. Wah, keren banget. Sekarang orang tuanya gini nggak sih? Nonton nggak sih? Mungkin nontonnya. Ya, ntar kamu share aja linknya gitu ya, Iya. biar sama-sama kita nonton ya. Oke. Oke, sambil nunggu Gangga nih ya, Iya. kita bakal ngobrol juga bareng kita di Road to Surabaya untuk sore ini ya. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga ya seputar teman kamu yang lolos di Bintang Radio RRI Singaraja tahun 2024, boleh ya bareng kita di live chat RRI Digital atau di WhatsApp 0811 399 1054, atau buat kamu yang nonton kita via YouTube channel silakan saja di RRI Singaraja Official. Ceria spesial di Road to Surabaya, kita bareng terbaik 5 ya di Bintang Radio RRI Singaraja tahun 2024. Oke, Gangga ternyata udah datang, kita sapa yuk. Selamat sore, apa kabar? Baik sekali. Baik sekali, setelah perjuangan di bulan Oktober ini ya. Iya Kak, setelah perjuangan yang sangat panjang. Sangat panjang dan melelahkan. Tapi puas gak sih kamu? Untuk hasil yang sudah didapat, aku puas. Puas ya, oke, sama kayak Adi ya. Ari, aduh sorry. Oke, tadi Ari juga udah cerita gitu ya sedikit mengawali perbincangan kita kenapa dia excited buat ikut Bintang Radio gitu ya. Kalau Gangga sendiri kayak gimana nih ceritanya kok bisa ikut Bintang Radio RRI Singaraja? Ini kali pertama, kali kedua atau kali ketiga?
Ini kali ketiga aku ikut, Kak. Oh ya, Ya, karena sebelum-sebelumnya udah. jadi gini, pertama aku kenal Bintang Radio itu ketika aku kelas 10. Nah, Bintang Radio waktu itu lagi ke sekolah-sekolah gitu loh, Kak, Iya, untuk audisi. audisinya. Heeh. Sekolah-sekolah jurinya itu ngenilainya waktu nyari tempat di sekolah gitu. Mm-mm. Nah, aku kenal itu, aku nggak tahu kenapa setiap aku ikut Bintang Radio pasti suaraku tuh nggak baik-baik aja. Waduh. Kayak waktu pertama itu aku pulang kemah dan itu lagi drop banget, tapi dipaksa ikut sama pembina kan, ya udah ikut aja ya biar tahu aja rasanya gitu. Akhirnya ikut, terus gagal juga karena dibilang kurang pelafalan lah, kurang hafal lagu dan lain sebagainya. Terus aku mulai improve lagi, mulai belajar. Oh oke, berarti kurangku di sini nih. Terus yang kali keduanya aku nekat ikut lagi. Dan itu pun aku satu-satunya peserta yang pakai baju sekolah karena aku lupa banget sama jadwal audisinya. Waduh, kok bisa? aku sumpah itu cerita lucu banget. Waduh. Jadi kakak sepupuku itu kan ikut Bintang Radio, Kak. Juga, Nah terus aku lagi belajar nih di kelas, dia ngechat, Gangga kamu udah di lokasi belum, udah di RRI belum? Lah emang sekarang audisinya, Kak? Iya sekarang gitu. Wih itu langsung udah itu panik banget. Terus minta Tapi itu surat ada izin. persiapan gak sih? Enggak, yang kedua itu enggak ada persiapan. Tapi lolos ya. Enggak, belum lolos. Belum lolos. Nah, belum lolos kan. Terus denger lagi kritikan dari juri, Iya. katanya harus pelafalannya yang bagus, nadanya harus tepat, improve-nya jangan terlalu banyak, asalkan bisa capek nada gitu kan. Ya udah, oke, berarti ini yang kurang dari diriku gitu kan. Nah, di yang ketiga nih udah ada kabar kan dari RRI, ayo ikut Bintang Radio. Nah, waktu itu juga sempat ngisi beberapa ikut-ikut sama temen kan, ngisi-ngisi acara, ayo ikut Bintang Radio gitu ya. Terus pembina juga bilang, udah ini kamu udah kelas 12 nih, ikut aja sekarang lagi sekali, siapa tahu jodoh ya nanti. Kalau misalnya nggak lolos lagi improve dirimu digituin. Nah udah mikir-mikir ya udah ikut aja gitu. Tapi kalau yang ketiga ini adalah sedikit persiapan. Ada persiapannya. Nah terus aku nggak nyangka bener, Kak, nggak nyangka banget kalau misalnya aku lolos ke 5 besar. Karena itu aku lagi sibuk untuk ngurus kepanitiaan di sekolah. Nah pas pengumuman juara pun aku lagi teleponan sama panitia aku, lagi teleponan ini gimana, lagi koordinasi lah gitu. Terus waktu dipanggil nomorku, aku sempet nge-like dulu kayak hah ini nomorku beneran gitu. Sampai aku sempet berdiri kan. Terus temen bilang tapi ragu. belum digituin. Ah belum berdiri ya gitu. Itu malu banget. Jadi kayak agak speechless nih. Dan berada di panggung grand final kemarin tuh ngebuat aku kayak ini aku seriusan beneran ada di sini nih sama orang-orang hebat ini gitu. Jadi kayak bener-bener gak nyangka sih, Kak. Wah, keren banget. Berarti Keren banget. perjalanan selama 3 tahun baru membuahkan hasil. Iya. Wah, Perjalanan ini selama adalah 3 tahun. pengalaman sebagai guru terbaik kan orang Iya, bilang betul. begitu ya. Wah, keren banget. Ini juga menjadi inspirasi nih buat kamu-kamu yang pengen berada di titik tertinggi, ya memang harus proses dulu gitu ya. Betul, Kak. Oke, kalau tadi ya Ari ikut Bintang Radio itu memang itu kali pertama dia. Kali pertama. Iya, kemarin dia sempat cerita aku kali pertama, Kak. Hah, serius gitu? Aku mikir kayak wah keren banget nih orang gitu. Keren Kasih. banget lah aku nih kali ketiga. Iya itu makanya. Tapi tetap keren kok Kak Gangganya. Bener. Tapi dia memang katanya kan latihan terus ya, punya di sekolah gitu ya. Ada ekstra apa gimana? Enggak, latihannya di rumah. Di Kebetulan Umnya punya studio, jadi dia punya band juga. Jadi Gangga juga baru tahu. Oh. Iya, baru tahu. pinjam tempat latihan di sana. Gitu. Iya. Berarti emang udah kebentuk ya sih ya gitu karena Iya. belajar terus gitu ya. Iya. Terus kalau Gangga sendiri belajarnya gimana? Atau memang Kalau aku sendiri itu pertama berkecimpung di dunia musik itu waktu TK, Kak. Dan itu TK? pun dipaksa sama mama. Udah ikut aja gitu awalnya kan. Ya udah aku ikut nih. Terus ada satu namanya Pak Wis yang ngajarin, Pak Wis Nawe yang ngajarin aku dari TK. Nah, terus karena papa pindah dinas, akhirnya aku pindah ke Tabanan dan akhirnya los lah itu. Los tidak latihan sampai sekarang pun aku nggak latihan lagi di Pak Wis. Oh Pak Wis gitu. Nawe. Ha-ha. Nah, ceritanya itu masuk di SMP. SMP udah masih di Enggak. pindah, udah disebalik lagi. Udah Singaraja lagi, tapi aku enggak ngambil latihan vokal Latihan lagi. lagi. Terus
aku nyanyi di kelas, terus teman-teman bilang, ih suaramu bagus gitu. Terus ikut lomba antar kelas lah dulu pertama-tama, dapat juara 2 dan lain sebagainya. Terus masuk SMA, aku ikut beberapa kompetisi vokal juga, tapi sayangnya nggak pernah dapat juara dari kelas 10 itu sampai kelas 11. Nah terus aku mainnya itu di band. Aku punya band di sekolah. Oh gitu. Jadinya aku latihannya itu pas latihan band aja. Oh, Ari juga punya band. Iya. Kalian sama-sama punya band, cuman ya kalau kamu udah sering ikut kompetisi dan Arinya Baru pertama Baru kali. pertama kali. Ini aja. Pertama kali langsung bintang radio. Seru ya sama Pro 2. Oke, kita bakal jeda dulu. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh ya di 0811399154 atau di live chat RRI Digital atau di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pasti ada namanya kalah menang gitu ya. Itu udah pasti. Next, kalau misalnya ada, mau ikut lagi nggak sih? Siapa? Mau. Mau ya. Seru pasti kan? Ya, Seru banget sih. Oke, ceritain dong keseruan kamu dari awal sampai ada di posisi 5 besar begitu ya. Dari awal kamu awal nggak kenal kan? Enggak. Baru nggak kenal, udah sampai kenal kayak saudara kayak gitu. Kayak gimana nih? Mulai dari Ari dulu. gitu. Oke, boleh. Jadi kan itu semifinal akhirnya tampil kan. Mhm. Nah di sana tuh nggak nyangka lah lolos. Mama udah sempat bilang kayaknya kamu nggak lolos deh. Masa sih? Kan nomorku Waduh. itu yang terakhir kan yang disebut. Oh iya. Iya. Heeh. Pas disebut namanya tuh teriak teman-temanku sama mamaku. Nah habis itu seneng banget. Dianterin mama berarti waktu itu. Waktu itu mama dari sekolah ke sini buat nonton. Wih. Sweet banget. Iya. Terus Nah habis itu sama sekali nggak kenal siapa finalis-finalis ini. Akhirnya mencoba untuk berbaur karena kan umurnya lumayan jauh ya sama Kak Bagas, Kak Yogi. Yogi. Jadi Heeh. susah untuk Iya. masuk ke topik mereka berbicara gitu. Lumayan susah sih. Heeh. Akhirnya tiba-tiba diajak-ajak ngobrol, terus kita berteman sampai final. Itu kenal Kak Gangga itu awalnya Ari kenalan sama temennya Kak Gangga. Kak Gangga belum datang itu di Iya. depan. Ya, Giana. Nah abis itu temennya Kak Gangga ini manggil Kak Gangga, Heeh. jadinya saling kenalan Iya. gitu. Akhirnya kenal sama Kak Gangga juga Heeh. dan semuanya. Oke. Seru banget sih, momen-momennya tuh berkesan banget semuanya. Yang paling saling berkesan, support. yang paling berkesan mana nih? Pada saat kamu latihan koreo kah? Pada saat kamu gladi kah di Krishna atau di mana nih? Latihan koreo karena itu kan jadi satu semuanya. Mm-mm. Jadi kayak kita menyatukan chemistry kita sama-sama gitu. Iya. Itu seru banget. Iya. Itu ngangenin sih momen-momennya. Saling support satu sama lain juga. Kebayang gak sih kamu tuh harus latihan koreo, terus ngafalin lagu bintang radio, terus ngafalin lagu pilihan, lagu wajib, banyak banget. Kebayang gak sih? Untungnya terlewati dengan lancar ya. Keren mah kalian Iya. ya. Seru. Terus kalau Gangga gimana? Kalau aku sih kenal Ari bener karena dia kan Gangga baru datang, terus lihatlah teman Gangga, sini duduk gitu. Terus dia bilang, kenalin namanya siapa gitu. Gangga kelas berapa? Kelas 12. Kamu kelas berapa? Kelas 11 kamu kan? Iya, Kelas kelas 11. 11. Oh gitu. Oh, kelas 11 ya. Oh iya. Terus tak tanya kan, kamu kamu berapa kali ikut bintang radio? Ini yang pertama ikut pertama ikut bintang radio, aku kira dia pertama ya kan. Hah? Serius? Iya, dalam hati, ih ini orang gini banget. Beruntung banget ya. Gak adil banget Tuhan gitu dalam Terus gue yang udah effort ya. Itu 3 kali, dia baru kelas 11 1 kali gitu dalam hati. Terus kalau menurut aku pribadi, orang-orang atau enggak teman-teman di yang lolos ke grand final itu benar-benar nge-support banget. Dan gimana ya,
aku kayak nemuin keluarga baru. Dan sampai sekarang pun aku kalau denger lagu Bintang Radio, karena lagunya bagus kan, Iya. aku kalau denger itu lagi pasti kayak kebawa vibes-nya, inget sama Nanda, inget sama Kak Arista, inget sama Ami, inget sama semuanya yang ada di Iya. sana gitu. Ingat Terus sama gerakan-gerakan? iya. Sampai kadang aku kalau di kamar tuh kayak sambil nyanyi sambil gerak. Kalian keren Kebayang loh. gini-gini. Keren loh, latihan koreo cuman latihan sehari ya. Iya. Iya, Ya sehari. ibaratnya yang fullnya itu sehari lah ya. Tapi udah bisa menyatu gitu kan. Itu sih kata yang bikin koreonya tuh keren kalian. Keren. Tuh, Bang, keren banget. Oke, baik teman Pro 2, kita langsung aja nih tanya-tanya ya, siapa nih yang udah ikutan. Oke, menurut kamu, ini dari Sutra ya, hal terpenting yang harus dimiliki seorang penyanyi untuk bisa menonjol di ajang seperti Bintang Radio itu apa? Itu siapa dulu? Ya, boleh Dari aku ya. ladies first. Oke, hal yang menonjol menurutku yang harus dipunya oleh seorang penyanyi kalau misalnya mengikut Bintang Radio itu modal mental sih, dan harus tahu teknik-tekniknya. Karena kan di Bintang Radio ini bukan hanya sekedar kita, maksudnya penyanyi yang dicari itu bukan hanya sekedar seorang penyanyi yang bisa sekedar nyanyi, tapi yang dia yang tahu gimana cara untuk apa ya istilahnya, teknik vokalnya, artikulasinya yang baik, terus harus bisa juga untuk cari di mana nada ternyamannya. Jadi kalau misalnya kita nggak nyaman kalau nyanyi kan pasti ada nge-cracknya, ada falsnya, itu yang dilihat kalau menurutku dari Bintang Radio. Oke, kalau Aris sendiri? Kalau dari Ari itu pertama suara ciri khas dari kita. Habis itu tentunya karena ini lomba, beda sama tampil seperti yang dikatakan juri. Yeah. Jadi kalau lomba itu artikulasi harus mantep gitu Mas. Maksudnya dari pokoknya katanya itu harus sesuai, harus baku. Kalau kita tampil kan meleset-meleset. Iya. Jadi itu kalau di dalam lomba itu pengurangan poinnya lumayan. Terus itu tentunya mental sih. Karena apa namanya, yang bisa nyanyi pun kalau nggak punya mental bakalan susah. Down. Oke. Iya. Mental itu dalam arti apa? Berani tampil. Kalau nervous itu udah pasti. 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 Kalian ngerasain gak sih Bintang Radio kemarin kamu nervousnya tuh kayak gimana? Iya. Sangat Aku berasa. parah banget karena waktu grand final aku nomor satu. Oh iya. Iya, itu waktu habis nyanyi lagu tema, lagu Bintang Radio, habis gerak-gerak, terus pembukaan dari Bener-bener. MC sebentar langsung langsung maju, langsung nyanyiin 2 lagu tuh kayak bener-bener banget. Gila itu. Itu bener-bener nervous. Terus dan minusnya lagi aku bener-bener hafal cuma beberapa aja liriknya. Ada yang salah? Menurutku ada, tapi kayaknya juri nggak juga kalau aku salah. Makanya aku kayak udah, Tapi berarti nggak kelihatan ya? ya harusnya sih gitu Iya. Kak. Harusnya sih gitu, tapi aku sampai sekarang belum nonton gimana penampilanku grand final. Kenapa? Takut kayak udah, aduh trauma, aku nggak hafal lagu gitu. Udahlah nanti aja tahun depan aja perbaiki gitu. Tapi dari komen-komen dewan juri yang pada saat pengumuman juara itu, apa yang kamu petik di situ? Ya aku petik di situ kita harus lebih mengasah lagi kemampuan mengingat kita sebagai seorang penyanyi. Apalagi kalau lomba itu kan salah lirik, terus lupa lirik, itu bener-bener fatal banget Kak. Kalau misalnya kita nggak bisa kontrol diri kita, otomatis itu bakal ngeblank. Ada yang ngeblank, ada yang salah ngambil nada lah. Itu Kayak yang bikin bener-bener- kayak yang bikin salah lirik, apalagi lupa lirik itu karena nervous itu Iya. tergantung sih Kak. atau memang Kalau kurang latihan? ada dua hal nih. Pertama karena nervous, kedua karena kurang latihan atau kurang gimana ya istilahnya, kurang berlatih lah dalam lagu itu. Karena kan kalau menghafalin lagu itu, kalau aku pribadi itu harus aku dengar berulang-ulang kali, mungkin setelah 2 hari aku dengar baru aku hafal. Emang lagu yang kamu dapat apalagi nomor 1 itu lagu yang memang kamu udah kenal, udah sering kamu nyanyiin, atau itu baru? Kalau lagu yang waktu grand final itu yang paling asing itu lagunya Maria Pudesa. Kamu dapat itu? Iya kan itu lagu wajib Kak. Oh ya, lewat Iya, lagu wajib. Nah itu bener-bener aku asing banget sama lagunya.
Terus kalau lagu pilihannya itu aku dapatnya kupu-kupu. Aku tahunya refnya aja karena kan kayak kita nge-scroll TikTok kan. Terus FYP ya. terus lewat Viral. bagian refnya wahai cinta gitu aja doang. Terus yang di awalnya aku nggak tahu gimana. Jadi kayak oh gini nih ternyata lagunya. Terus kayak wih itu bener-bener challenge banget sih Kak. Istilahnya aku dari nol lah ngapalin 3 lagu dalam waktu dalam waktu 1 hari ya kalau nggak salah itu. Kayak wih itu gila banget sih. Jadi ada pelajaran sih buat Tapi diri. kayaknya bintang radio cepet deh dihafalin ya, bener gak sih? Iya, Oh, iya. radio karena kan Dikit-dikit ya. Iya ya, dikit-dikit apalagi kan, cuma satu bait, Iya, satu bait. Iya, satu apa namanya kalimat ya. Oke, emang kamu doa apa kok bisa dapat juara satu, dapat nomor 1? Doa apa? Gak tahu Kak, sumpah. Aku kan ngambil undian. Terus setelah aku ambil comot set, aku udah mati kayak, ih kok nggak enak feelingku nih gitu kan. Baru mampus gitu dapat nomor 1. Gila itu. Emang kamu ngambilnya ke paling pertama waktu itu? Bukan? Barengan sih semuanya. semuanya langsung barengan set ya? gitu. Tapi feelingku udah, kok aku ngambil yang ini ya, kok nggak enak ya feelingku ya gitu. Dan langsung buka, satu Wah, astaga. udah pasrah. Terus pasrah aja udah. Kalau Ari ceritanya gimana tuh? Dapat lagu yang memang udah kamu kenal atau memang tumben? Lagu pilihan itu udah kenal karena kan itu punyanya Tulus. Ari lumayan ngefans sih sama Tulus. Tahulah banyak lagunya Tulus. Iya. Nah, kalau untuk Dia beruntung lagu memang nih ya. Iya. Yang beruntung dia. Untuk lagu wajibnya tuh lumayan asing, cuma buat ngafalinnya nggak sampai 1 hari karena menurut Ari lagunya enak dan mencoba untuk menjiwai lagunya jadi lebih cepat hafalnya. Oke. Gitu. Terus Terus harapannya itu padahal nggak nomor 2. oh ya, Iya, nomor 3. tapi Supaya di tengah-tengah. oh gitu. Iya. Tapi tapi- membawa keberuntungan itu ya. Iya. Ada dapat lupa lirik gitu? Enggak. Enggak, sama sekali enggak astaga. Oke. Iya. Berarti aman lancar juga. Aman Ya? lancar Kayaknya emang aja. Tuhan berpihak ke dia Iya. di sini. Cuma suaraku yang di lagu wajib itu kerak banget. Enggak serak Enggak. waktu tampil. Oh, Kurang. kurang. bukan cireng. Kurang. Kurang. Oke, ada yang mau denger suara kalian nih gimana? Ntar mau nyanyi gak sih? Oke, sebentar kita apa ya? Di ini dulu ya, mau nyanyi apa yang duet gitu ya, mungkin ya. Oke, teman Pro 2 yang pengen tahu suaranya juga, yang tadi request juga suaranya kayak gimana. Jadi sabar dulu ya setelah yang satu ini. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. Pengalaman pastinya ini menjadi guru kita ke depan begitu ya, Gangga dan juga Ari. Nah, kalau menurut kamu di kompetisi Bintang Radio ini yang paling kamu pelajari dari pengalaman ini apa? Yang aku ya. Iya. Yang aku Mas Ari sih. pelajari banget kalau di kompetisi ini, yang aku tadi bilang tadi Kak, kita harus lebih teliti lagi dan kita harus belajar dari apapun yang kritikan yang diberikan oleh juri. Karena sebuah kritikan itu istilahnya jadi sebuah teguran gitu buat kita. Kalau misalnya jadi buah pengalaman lah, kalau misalnya kita mau lebih dari apa yang kita dapat sekarang, berarti kita harus pakai kritikan tersebut untuk jadi acuan kita dalam belajar. Yes. Iya. Oke, kalau Ari Gimana tadi? Pertanyaannya. apa yang apa namanya paling kamu pelajari dari pengalaman ikut kompetisi kemarin? Ari itu mempelajari kritikan-kritikan sempat sebelum tampil itu ada salah satu juri buat ngasih kritikan ke Ari, yaitu lebih menjiwai lagi, lebih diakuratkan lagi artikulasinya, suaranya juga biar enggak meleset. Itu jadi pengalaman buat Ari untuk belajar lebih giat lagi, belajar lebih baik lagi dalam bernyanyi. Oke, kali ini kan udah masuk terbaik 5 Bintang Radio. Target ke depan kamu apa nih? Kalau dari Ari tahun depan kalau bisa 3 besar. Amin. Suha ya. Kalau Gang?
Kalau Gangga juga sama sih kayak Ari dan mungkin bisa lebih banyak lagi ikut kompetisi nyanyi atau apalah dalam bidang musik biar bisa lebih serius lah gitu dalam bidang musik. Tapi optimis ya tahun depan ikut Optimis. ya. Optimis. Oke, Harus dan lolos lagi di 5 besar ya. Iya. Biar bisa terbang kemana nanti ya. Kayak sekarang Yogi tadi udah tampil ya Iya. di Surabaya. Buat Yogi semangat, mudah-mudahan ya lolos mewakili RRI Singaraja ya. Keren banget Kak Yogi. Keren ya. Oke, ini udah gak sabar pengen denger suara kalian. Nah, kalian mau membawakan lagu dari Glenn Fredly bareng Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Yuk teman Pro 2 kita langsung dengerin aja. Waduh. Tak bisa kau salahkan, tak bisa kau salahkan. Yeay, keren banget. Tepuk tangan dong. Iya, aku yakin teman-teman di rumah juga pastinya, aduh ini suaranya keren banget ya gitu ya. Oke, teman Pro 2, kita bakal tanya lagi nih sama mereka gitu. Menurut kalian yang menjadi keunikan atau ciri khas yang membuat kamu menonjol dari peserta lain sehingga kamu bisa masuk di grand final kemarin apa nih? Kalau aku seret. Iya. Sama nih, lagi seret Iya, juga nih. Waduh. Nggak maksimal. Kalau aku pribadi yang buat aku lebih menonjol itu pertama karena kalau kata jurinya kemarin aku kan sempat sebelum grand final itu aku sempat ngobrol sedikit sama dewan juri yang nilai. Itu katanya aku tatapan atau sorot mataku tuh tajam. Jadi kalau aku bisa menjiwai satu lagu, jadi benar-benar dapat untuk audiens gitu. Kalau misalnya apalagi aku lebih sering tuh bawain lagu yang genrenya tuh lebih ke rock atau yang lagu-lagu band lah kayak kalau band yang Wow. kotak kayak gitu. Keren banget. Jadi lebih sorot mata tuh lebih dapet gitu. Oh, artis-artis atau penyanyi yang favorit kamu siapa sih? Kalau aku band lebih ke band sih Kak. Aku Viera. Oh, suaranya pantas agak-agak Iya. gitu ya. Karena aku sering Ada desah-desahan gitu ya. Suka ya. Terus kalau Ari? Kalau Hari kemarin sempat juga dikasih tahu sama juri. Sebelum final itu kenapa juri mandang Hari, karena ketika membawakan lagu itu powernya dapet, terus bisa menjiwai sesuai dengan lagu yang Hari bawain. Iya. Oke. Terus musisi atau artis yang kamu ini siapa? Kalau dari musisi banyak sih. Tulus ada, Rizky Febian. Wah. Banyak. Oke. Ya. Emang yang bagus-bagus ya semuanya. Dan sayang banget nih waktu kita udah tinggal dikit lagi. Aku pengen tanya sama kalian bisa kasih pesan gitu ya ke teman-teman mungkin yang pengen ikut juga di kompetisi Bintang Radio next ya. Mungkin dari Ari dulu. Oh, Mbak. Buat teman-teman yang punya bakat, jangan malu untuk tunjukin bakat kalian, tunjukin kemampuan kalian. Tahun depan kalian harus ikut RRI Singaraja. Yes. Karena ini adalah batu loncatan untuk kalian menunjukkan suara kalian, bakat kalian. Pokoknya gaskan. Iya. Oke, kalau Gangga. Kalau aku sendiri pesan buat teman-teman yang belum ikut ataupun yang sudah pernah dapat ikut tapi gagal, belajar dari pengalaman aku, jangan berhenti untuk mencoba. Dan kalau misalnya kita dengar kritikan atau masukan dari orang lain tuh harus benar-benar kita petik atau kita sampein dalam diri kita, dan itu kita jadikan bekal dalam setiap latihan kita. Oke. Dan ya itu tadi, jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut mencoba sama Siap. kayak tadi. Kita kan nggak tahu garis tangan kita tuh kayak apa. Satu lagi sebelum kita akhiri, pesan ataupun harapan kalian sama RRI tentang kompetisi ini.
Dari Kak. Kalau menurutku, kalau aku sendiri harapanku untuk RRI, untuk kompetisi bintang radio ini bisa lebih banyak lagi sih pesertanya biar apa ya, karena kan ini kompetisi menurutku yang bener-bener ya 11-12 sama Bintang Idol, karena kan kita bener-bener ini tuh bener-bener nggak main-main kompetisinya, ya nggak hanya sekedar nyanyi karena nyanyi festival ya udah selesai, enggak. Jadi kita bener-bener berlanjut dan itu tuh penilaiannya detail banget Kak, dan jurinya itu pun ngasih tahu setiap mau pengumuman itu ngasih tahu kritikan itu apa aja, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Kalau perlu ada karantina nggak sih? Perlu rasanya. Iya, rasanya. Kayak menurutku ini harus dipertahankan sih, karena untuk modal juga untuk gimana sih untuk teman-teman kita yang belum pernah dapat kompetisi yang benar-benar bagus, ini tuh Bintang Radio itu benar-benar worth it buat kalian. Coba. Kalau Ari sendiri? Kalau Ari, harapan untuk Bintang Radio semoga kedepannya tetap seperti ini, karena mungkin bisa lebih dari ini. Tapi yang tahun ini tuh wow sih. Ya, semoga puas ya. Puas banget. Semoga bisa dipertahankan dan juga untuk teman-teman juga semoga kalian berkesempatan untuk ikut di Bintang Radio selanjutnya. Ya, benar banget. Karena waktu, terima kasih kalau begitu ya buat Gangga. Terima kasih Kak. Buat Ari udah nyempetin ya waktu buat ngobrol bareng kita, nginspirasi teman-teman yang mau ikut lagi next time ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutan join ya di medsos RRI Singaraja, dan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Single terbaru RRI Pro 2 FM.